Namaku Nabila. Seumur hidup, aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Aku gadis sederhana dari keluarga biasa. Ayahku pensiunan guru. Ibuku ibu rumah tangga yang tabah. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh cinta. Sampai pada satu malam, semua berubah. Aku baru saja pulang dari rumah sakit, menunggui ayah yang terkena stroke untuk kedua kalinya. Kami sudah tak punya banyak uang. Tabungan keluarga habis untuk pengobatan pertama. Dan sekarang kami tak tahu harus berharap dari mana lagi. Rumah hampir disita. Utang menumpuk. Sementara aku hanya bisa menggenggam tangan ayah di ranjang rumah sakit. Pura-pura kuat. Lalu datanglah paman jauh kami, Haji Karim. Ia datang dengan mobil mewah, memakai parfum mahal yang menyengat, dan senyum sinis yang membuatku merinding. Ia bukan orang baik. Semua orang tahu, bisnisnya abu-abu, kaya karena tambang minyak dan urusan yang tak pernah jelas. Tapi hari itu, ia datang membawa satu tawaran, atau lebih tepatnya, jebakan. Bila kamu ingin ayahmu tetap hidup, aku bisa bantu. Tapi, kamu harus jadi istri orang. Aku sudah jodohkan kamu dengan seseorang. Sultan minyak dari Kalimantan. Umurnya 57. Tapi kamu tak akan kekurangan apapun. Rumah, mobil, uang, semuanya akan kamu punya. Aku hanya 21 tahun saat itu. Masih kuliah semester akhir, punya impian jadi guru seperti ayah. Tapi semua impian itu hancur malam itu. Ibuku hanya menangis diam-diam dan aku merasa seperti dipukul dari segala arah. Aku bilang tidak, berkali-kali. Tapi malam-malam berikutnya dipenuhi dengan tangis ibu yang mencoba kuat, kabar ayah yang memburuk, dan telepon dari rumah sakit yang meminta pelunasan biaya. Sampai akhirnya aku menyerah. Aku akan menikahinya, kataku dengan suara tercekat. Tolong, selamatkan ayahku. Aku tak pernah lupa wajah ibuku saat itu. Antara syukur dan hancur. Dan entah mengapa, aku merasa seperti gadis yang menjual dirinya sendiri demi bertahan hidup. Pernikahan kami berlangsung diam-diam. Tak ada pesta, tak ada kebahagiaan. Hanya janji yang diucapkan di hadapan penghulu. Dan senyum tipis dari pria itu, suamiku. Namanya Tuan Arif, pemilik ladang minyak terbesar di Kalimantan. Ia ramah di depan orang, tapi tatapan matanya dingin. Tak pernah menyentuhku dengan kasih, hanya kepemilikan. Seolah aku barang yang baru saja ia beli mahal. Aku dibawa ke rumah megah di Balikpapan. Mewah, luas, sepi, pelayan ada di mana-mana. Tapi tak ada yang berani menatap mataku. Aku tinggal di kamar berukuran hampir setengah rumah lamaku. Tapi di situ, aku menangis setiap malam. Aku punya segalanya. Tapi kehilangan semuanya. Hari-hariku berlalu dalam diam. Setiap pagi, aku bangun di ranjang empuk, mengenakan gaun mahal, berjalan di atas lantai marmer yang dingin. Tapi hati ini tetap kosong. Suamiku, Tuan Arif, selalu pulang larut malam. Terkadang tidak pulang sama sekali. Jikapun datang, ia hanya memandangku sekilas, kadang tersenyum tipis, lalu masuk ke ruang kerja yang dikunci dari dalam. Aku bukan istri. Aku seperti hiasan di rumahnya. Cantik, muda, menurut, dan tidak banyak bicara. Itulah mungkin yang ia inginkan dariku. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa memilih aku?" Dia tidak langsung menjawab. Ia meneguk kopinya, menatapku, lalu berkata, datar, "Karena kamu terlihat putus asa, dan aku suka wanita yang tidak punya pilihan." Hatiku seketika runtuh. Aku berbalik dan menangis di kamar mandi berjam-jam, membasuh wajah dengan air hangat, berharap bisa melarutkan rasa jijik pada diriku sendiri. Aku merasa dipakai, dimiliki, tapi tidak dicintai. Bahkan dihargai pun tidak. Di luar rumah, dunia memujiku. Istri Sultan Minyak. Hidup glamor, tas-tas branded,
jet pribadi, liburan ke Dubai. Teman-teman lamaku mengirimi pesan penuh iri. Beruntung banget kamu, Bill, tulis mereka. Mereka tidak tahu. Aku bahkan tidak bisa memilih menu sarapanku sendiri. Setiap malam, aku makan sendirian di ruang makan sepanjang 15 meter. Hanya ditemani suara detik jam yang menggaung menyakitkan. Pernah aku mencoba menelepon ibu, tapi setiap kali mendengar suaranya, tangis ini tak bisa dibendung. Aku tidak mau membuatnya sedih, maka aku bohong. Ibu, aku bahagia kok, suamiku baik. Kami akan liburan ke luar negeri bulan depan. Padahal, saat itu aku baru saja dikunci dalam kamar selama 2 hari, karena katanya aku melanggar batas. Aku memeriksa salah satu ruangan pribadinya. Aku hanya penasaran, kenapa selalu dikunci. Ternyata, rasa penasaran adalah dosa dalam rumah ini. Setelah kejadian itu, ada pelayan yang mulai berani bicara. Namanya dia. Ia bisikan sesuatu yang membuat darahku dingin. Jangan percaya semua senyumnya Bu Nabila. Anda bukan istri pertama, bukan juga kedua. Hatiku serasa ditusuk. Aku diam, tapi mataku memohon penjelasan. Ada 4 wanita sebelumnya, semua seperti ibu. Muda, cantik, menikah karena keadaan. Tapi satu persatu hilang. Katanya mereka pergi, tapi saya tahu tak ada yang benar-benar pergi dari rumah ini kecuali dalam luka. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi sejak itu, aku mulai bermimpi buruk. Dinding rumah ini serasa menjerit. Bayangan wanita-wanita lain yang pernah bernasib sama mulai menghantui tidurku. Aku mulai takut, bukan hanya pada Tuan Arif, tapi pada diriku sendiri. Aku takut kehilangan kewarasan. Pernah suatu malam aku bicara sendiri di cermin. Nabila, siapa kamu sekarang? Di mana mimpimu dulu? Di mana dirimu yang penuh harapan? Aku tak bisa menjawab, karena aku pun tak tahu lagi siapa aku. Aku ingat malam itu, malam ke-287 sejak aku menikah. Angin menderu, hujan mengguyur kaca jendela, seperti memanggil-manggil namaku untuk bangun dari tidur panjang yang bernama neraka. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri, mengenakan gaun malam yang bahkan tak mampu menghangatkan hati yang membeku. Tuan Arif pulang lebih cepat dari biasanya, tapi bukan membawa kabar baik. Wajahnya merah padam, matanya menyalak. Aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya. Langkahnya menghentak lantai, seolah setiap tapak adalah pertanda badai akan datang. Tanpa kata, dia mengambil vas bunga di meja, melemparkannya ke dinding. Pecahan kaca berserakan, melukai kakiku. Tapi aku tetap duduk. Tubuhku terlalu lelah untuk menghindar. Lalu dia berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah megah yang tiba-tiba terasa lebih sempit dari penjara. Kamu pikir hidupku mudah. Kamu pikir aku tidak punya beban. Setiap hari orang meminta ini itu. Aku butuh kedamaian. Tapi kamu hanya jadi beban tambahan. Aku tak tahan lagi. Hatiku yang selama ini kutambal dengan sabar dan pura-pura, akhirnya pecah juga. Aku berdiri perlahan, meski kakiku gemetar. Aku tidak pernah minta dinikahi. Aku dijual. Aku hanya gadis biasa yang ingin hidup sederhana. Tapi kamu bawa aku ke neraka dan menyebut itu surga. Dia mendekat, nafasnya panas. Tamparannya datang lebih cepat dari dugaanku. Kepala ini terpelanting. Tubuhku jatuh ke lantai dingin. Tapi yang lebih sakit dari luka di pipiku adalah luka di jiwaku yang sudah lama berteriak tapi tak pernah terdengar. Dia pergi meninggalkanku di lantai, seperti membuang mainan yang sudah tidak menarik. Aku merangkak ke kamar mandi, mencuci wajahku yang berlumuran air mata dan darah dari bibir yang pecah. Lalu aku menatap cermin. Aku tidak mengenali wajah itu. Mata sembab, pipi bengkak, bibir pecah. Tapi yang paling menyedihkan, pandangan kosong. Aku seperti mayat hidup, dan saat itulah aku tahu
aku harus pergi. Aku menunggu sampai dia tertidur, atau mungkin pura-pura tidur di ruang kerja yang terkunci. Dengan pelan, aku membuka lemari, mengambil tas kecil, memasukkan satu setel baju, uang seadanya, dan buku harian yang kutulis diam-diam. Aku berjalan ke dapur, menemui dia, satu-satunya manusia yang melihatku sebagai manusia. Bu, yakin mau pergi? Tanyanya sambil menangis. Aku lebih takut bertahan dia. Jawabku lirih. Dia memberiku kunci gerbang belakang dan mengantariku sampai ke jalan sepi di belakang rumah. Hujan masih turun, membasahi tubuhku, menyamarkan air mataku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Meski penuh luka, tapi aku bebas. Aku naik ojek sampai ke rumah ibu. Rumah mungil itu belum berubah. Pintu kayunya berderit saat ku buka. Dan ibuku yang sudah tua langsung memelukku tanpa bertanya. Seolah Tuhan membisikkan semuanya ke hatinya. Kami menangis semalaman. Pelukannya adalah rumah teraman setelah aku tersesat di istana dingin selama berbulan-bulan. Ia mencium dahiku, membalut lukaku, dan mengatakan, "Nak, kamu pulang bukan sebagai pecundang. Kamu pulang sebagai penyintas." Esoknya, berita kepergianku menyebar. Tuan Arif mencariku. Ia kirim orang, kirim uang, kirim ancaman. Tapi aku diam. Aku tidak mau kembali. Tidak peduli, meski harus sembunyi. Aku lebih baik hidup miskin daripada hidup mewah tapi kehilangan jiwaku. Dengan bantuan hukum, aku ajukan perceraian. Tak mudah. Tapi aku lawan. Semua rekaman, catatan, foto, bahkan isi buku harianku berikan sebagai bukti. Tuan Arif mencoba menekan lewat kuasa dan uang, tapi kali ini aku bukan lagi boneka. Butuh waktu 8 bulan sampai akhirnya hakim mengetuk palu. Aku bebas. Di hari itu, aku berdiri di depan cermin lagi. Aku melihat diriku yang baru. Luka-luka masih ada, tapi mataku bersinar. Bukan karena makeup mahal, tapi karena cahaya harapan. Aku mulai menulis. Cerita hidupku kutuangkan ke buku. Awalnya hanya catatan, lama-lama menjadi artikel, lalu buku cetak. Banyak perempuan menulis padaku. Banyak yang juga sedang terjebak dalam pernikahan yang mereka tak pernah pilih. Kini aku tahu, suaraku berarti. Kini aku tahu, aku hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mencintai diriku sendiri. Dan aku bersumpah, tak akan pernah lagi menjual air mata demi kekayaan semu. Setelah disiksa batin dan fisik, aku kabur dari istana emas yang terasa seperti neraka. Luka di wajahku sembuh, tapi luka di hati tetap menganga. Kini, aku memilih hidup bukan untuk kemewahan, tapi untuk harga diri.